Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 15 dan 16 demikian. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bukan hanya menyatakan diri kepada Kornelius, tetapi juga kepada Petrus. Sebab sebagai orang Yahudi, Petrus perlu diyakinkan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, sebab Kristus mati untuk semua orang. Untuk itu, Tuhan memberi Petrus penglihatan tentang binatang-binatang yang menurut Kitab Imamat pasal 11 haram, dan menyuruh Petrus memakannya. Tentu saja Petrus menolak, sebab sebagai orang Yahudi sejak kecil sudah diajarkan dengan sangat keras bahwa binatang-binatang tersebut haram dan tidak boleh dimakan. Maka untuk meyakinkan Petrus, Tuhan perlu mengulangi penglihatan tersebut sebanyak 3 kali. Dan berfirman dengan tegas bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh ia nyatakan haram. Setelah itu, untuk membuat Petrus mengerti bahwa penglihatan tersebut bukan hanya soal makanan, melainkan juga soal bangsa-bangsa bukan Yahudi, Tuhan menghubungkan penglihatan-penglihatan tersebut dengan para utusan Kornelius yang datang tepat setelah Petrus menerima penglihatan tersebut. Di hadapan Kornelius dan semua orang yang hadir, Petrus sendiri berkata bahwa ia tidak menolak untuk datang ke rumah Kornelius, sekalipun ada larangan yang sangat keras bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Sebab Allah telah menunjukkan kepadanya bahwa ia tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Dari pengalaman Petrus dan Kornelius, kita dapat melihat bahwa Allah itu panjang sabar. Untuk membuat kita mengerti isi hatinya, Tuhan memakai semua sarana yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Untuk Petrus, Tuhan memberi penglihatan tentang binatang-binatang yang haram, menurut Imamat 11. Agar Petrus mengerti bahwa Kristus sudah menggenapi semua nubuat perjanjian lama, sehingga orang Kristen harus membaca perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Terhadap Kornelius, Tuhan memakai Petrus untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Baik Petrus maupun Kornelius dapat memahami maksud Tuhan, karena mereka mau melakukan bagian mereka, yaitu mencari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di balik semua yang mereka alami dan taat kepadanya. Karena itu, mari kita mohon Tuhan memberi kita kepekaan hati untuk bisa menangkap maksud Tuhan di balik semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan taat kepadanya. Amin.